Pagi itu, udara di luar jendela kantornya terasa sejuk, namun Rara merasakan kepanasan yang berbeda. Di meja kerjanya yang teratur rapi, sejumlah berkas penting menumpuk, menunggu untuk diproses. Sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, Rara merasa hidupnya diatur oleh tumpukan tanggung jawab. Kebutuhan perusahaan, tuntutan pekerjaan, dan harapan orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, selalu mengelilinginya seperti bayangan yang tak pernah hilang. Meskipun demikian, ia terus berusaha untuk tetap terlihat tenang dan penuh percaya diri. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, hubungannya dengan Rizky, suaminya, semakin terasa seperti sekeping teka-teki yang terpecah tanpa bisa disatukan lagi. Rara, wanita muda yang cerdas dan berbakat itu, merasa bangga dengan kesuksesan profesionalnya. Sebagai seorang wanita yang dapat menembus batasan-batasan yang seringkali dikenakan pada wanita dalam dunia bisnis, dia merasa telah berhasil menempatkan dirinya di posisi yang tepat. Tetapi, di sisi lain, ada sesuatu yang hampa dalam pernikahannya. Rara dan Rizky menikah 6 tahun lalu. Mereka bertemu di universitas, di tengah kesibukan kuliah dan aktivitas masing-masing. Rara yang pintar dan percaya diri, serta Rizky yang lebih introvert dan serius, seperti dua dunia yang berbeda, namun cinta yang mereka miliki membuat keduanya yakin untuk melangkah bersama. Pada awalnya, mereka saling melengkapi. Rizky, dengan sifatnya yang sabar dan penyayang, mampu menenangkan Rara yang terkadang terlalu ambisius dan penuh dengan kecemasan. Sementara itu, Rara memberikan semangat dan dorongan kepada Rizky untuk tidak ragu menunjukkan potensinya. Mereka saling mendukung, menyemangati satu sama lain, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun, pernikahan mereka mulai teruji seiring dengan perjalanan waktu. Setelah menikah, Rara melanjutkan karirnya di perusahaan ayahnya, dan dengan cepat menempati posisi manajer pemasaran yang bergengsi. Sementara Rizky, yang bekerja di perusahaan yang sama, hanya menduduki posisi staf administrasi. Meski tidak ada yang pernah mengungkapkan secara langsung, ketidaksetaraan posisi ini perlahan mulai menimbulkan perasaan tidak puas di dalam hati Rara. Ayahnya, yang merupakan direktur utama perusahaan itu, seringkali meragukan pilihan Rara untuk menikahi Rizky, menilai bahwa pria itu tidak cukup layak untuk anaknya. Bahkan, Rara sering mendengar komentar sinis dari sang ayah yang menilai bahwa Rizky seharusnya tidak mendampinginya dalam hidup, apalagi dalam karir. Rara, yang keras kepala dan selalu ingin membuktikan bahwa cintanya kepada Rizky jauh lebih kuat daripada sekadar status sosial, tetap memilih untuk hidup bersama suaminya. Namun, dalam kedalaman hatinya, Rara merasa terkekang oleh kenyataan bahwa setiap langkahnya selalu diawasi oleh bayang-bayang sang ayah. Hal ini kemudian menciptakan keretakan, yang meski kecil namun perlahan membesar. Rizky selalu merasa terjepit di antara dua dunia yang berbeda. Ia menyadari betul bahwa meski Rara mencintainya, ada satu hal yang tak bisa ia beri, yaitu kebanggaan akan posisinya dalam perusahaan. Sementara itu, Rara, yang kini semakin sibuk dengan pekerjaannya, merasa bahwa hubungan mereka semakin terabaikan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah, dan bila pulang, suasana hatinya selalu penuh dengan kecemasan tentang pekerjaan yang belum selesai, serta masalah yang terus menghantuinya dengan keluarga. Ia merasa, meski berada di rumah bersama Rizky, ada sesuatu yang hilang, sebuah jarak yang semakin lama semakin terasa. Keinginan Rara untuk terus membuktikan bahwa ia bisa sukses meski menikah dengan seorang pria yang dianggap lebih rendah status sosialnya, membuatnya lupa untuk memberi perhatian pada suami yang dulunya begitu mencintainya. Rizky, yang tak pernah menuntut banyak, merasa kesepian. Ia tidak bisa lagi menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya yang semakin lama semakin terperosok dalam ketegangan. Ada sesuatu yang hilang dalam pernikahannya dengan Rara. Sesuatu yang dulunya begitu nyata, begitu murni, kebebasan. Sesuatu yang dulu selalu hadir dalam setiap sudut pikirannya, yang membuat hidupnya terasa lebih ringan, lebih luas, lebih hidup. Kebebasan itu kini perlahan menghilang,
tersapu oleh ketegangan yang kian menumpuk, diselimuti oleh sikap posesif Rara yang semakin tak terkendali. Rizky seringkali merasa terperangkap dalam hubungan yang dulu ia impikan, namun kini terasa seperti penjara. Sebelum menikahi Rara, ia membayangkan mereka akan menjadi pasangan yang saling memberi ruang untuk berkembang, sebuah kebersamaan yang memberi kedamaian. Namun, kenyataannya justru berbeda. Ada perasaan tertekan yang mulai merayap, perlahan namun pasti, memengaruhi setiap aspek kehidupan mereka. Di awal pernikahan, Rara tampak begitu sempurna di matanya. Kecantikan dan kecerdasannya yang memikat, serta kehangatan yang ia berikan, membuat Rizky merasa berada di tempat yang aman. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa nyaman itu mulai mengubah bentuk. Rara yang dulu penuh perhatian, kini berubah menjadi sosok yang selalu mengawasi, selalu ingin tahu, hampir cemas ketika Rizky jauh darinya. Keinginan untuk memiliki segalanya menjadi miliknya saja, semakin besar, tak terbendung. Mungkin itu adalah bentuk cinta, tapi Rizky mulai merasa ada jarak yang menganga di antara mereka, jarak yang tak bisa dijembatani oleh kata-kata. Di kantor, di tengah kesibukannya yang tidak ada habisnya, Rizky bertemu dengan Sarah, seorang pegawai magang yang bekerja di departemen yang berbeda. Sarah adalah wanita yang sangat berbeda dengan Rara. Ia bukan tipe wanita yang ambisius dan selalu berusaha mengendalikan setiap aspek hidupnya. Sarah adalah sosok yang lembut, penuh perhatian, dan yang terpenting, dia tidak pernah berusaha untuk memaksa Rizky menjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Sarah memberi ruang bagi Rizky untuk bernapas, dan mereka mulai berbicara lebih sering. Rizky merasa nyaman berbincang dengan Sarah, merasakan ketenangan yang telah lama ia rindukan. Meskipun Rizky tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan, perasaan yang muncul dalam dirinya begitu kuat dan tak bisa diabaikan. Setiap kali berbicara dengan Sarah, ia merasa seperti dirinya yang sebenarnya. Tidak ada lagi kecemasan tentang status sosial atau tuntutan yang datang dari pihak-pihak yang tidak pernah berhenti mengatur hidupnya. Ia merasa diterima apa adanya, tanpa ada syarat. Sarah tidak pernah mempertanyakan status pekerjaan Rizky atau melihatnya dengan pandangan merendahkan. Sebaliknya, Sarah melihat Rizky sebagai pribadi yang memiliki nilai lebih dari sekadar pekerjaannya. Sarah bukanlah tipe wanita yang langsung mencuri perhatian. Dia bukanlah wanita dengan kecantikan yang mencolok atau penampilan yang memikat mata. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang menarik Rizky, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Mungkin itu adalah cara dia berbicara, tenang dan penuh perhatian, atau mungkin cara dia menganggap segala hal dengan kedalaman yang jarang ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Sarah bukanlah sosok yang menghakimi. Dia tidak memberi label pada dirinya atau orang lain, tidak ada tuntutan yang datang dari dirinya. Ia hanya ada, dalam bentuk yang alami, dan itu membuat Rizky merasa seperti menemukan sebuah ruang kosong yang selama ini hilang dari hidupnya. Sebuah ruang di mana ia bisa bernapas lagi, di mana ia merasa bebas, dan yang terpenting, di mana ia merasa dilihat, dihargai, tanpa harus menjadi apa yang orang lain inginkan. Di sisi lain, Rara, meskipun sangat mencintai Rizky, semakin sibuk dengan pekerjaannya dan terlalu terfokus pada tuntutan dari orang-orang di sekitarnya. Suasana hati yang selalu tegang, kontrol yang semakin ketat, dan tuntutan dari sang ayah membuatnya semakin menjauh dari suami yang pernah begitu ia cintai. Rizky tidak pernah berniat untuk menyakiti Rara, tetapi ia merasa berada dalam persimpangan jalan yang sulit. Setiap kali ia melihat Rara, ada rasa bersalah yang menghantuinya, namun perasaan yang ia rasakan bersama Sarah tak bisa disangkal. Rizky tahu bahwa kebahagiaan yang ia rasakan tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada dalam pernikahannya dengan Rara. Ia merasa seolah-olah hidupnya terpenjara dalam sebuah ikatan yang tidak bisa ia lepaskan, meskipun ia sangat mencintai Rara. Hubungan antara Rizky dan Sarah mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Setiap pertemuan membawa ketegangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketegangan yang lebih dalam dari sekadar daya tarik fisik. Ada sesuatu yang lebih,
yang melampaui batas-batas yang biasa mereka kenal dalam dunia hubungan antar manusia. Rizky tak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Dengan Sarah, segala sesuatu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sebuah tarikan yang membangkitkan dorongan tak terucapkan, sesuatu yang menghidupkan kembali rasa bebas yang telah lama hilang. Setiap tatapan, setiap percakapan dengan Sarah, memicu percikan-percikan kecil di dalam dirinya, perasaan yang telah lama terkubur oleh rutinitas dan tekanan dalam pernikahannya. Namun, meskipun ada ketegangan yang memabukkan itu, Rizky tetap sadar bahwa ia sedang berjalan di garis tipis. Setiap detik yang ia habiskan dengan Sarah adalah sebuah tantangan bagi dirinya sendiri. Ia tahu ia sedang mengingkari apa yang ia janjikan pada pernikahannya, namun di sisi lain, ada dorongan yang begitu kuat, begitu menggoda, untuk mengeksplorasi lebih jauh kedekatan ini. Pertemuan-pertemuan mereka selalu diwarnai dengan kilatan ketegangan yang membungkus setiap detik yang berlalu. Mereka berbicara tentang segala hal, tentang hidup, tentang impian, tentang cinta, tentang segala sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, mereka berbicara tanpa kata-kata. Sebuah bahasa yang lebih dalam dari sekadar percakapan verbal, yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Rizky tahu bahwa ia terjebak dalam kebingungan. Setiap pertemuan dengan Sarah membawa perasaan yang lebih dari sekadar cinta. Ada perasaan yang muncul dari kedekatan mereka, sesuatu yang sangat kuat, penuh cinta, namun juga penuh keraguan. Sesuatu yang ia rasa sudah lama ia cari, namun belum pernah ia temukan. Di sisi lain, perasaan bersalah selalu menghantui Rizky. Ia merasa seperti seorang pengkhianat. Setiap kali ia melirik ke arah Rara, ada perasaan yang menusuk di dadanya. Namun, di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh antara dirinya dan Sarah. Sebuah ketegangan yang hampir tak bisa dihindari, tak bisa dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin intens. Setiap pertemuan membawa mereka lebih dekat pada sebuah titik tak terhindarkan. Ketegangan itu semakin mengental, tidak hanya di antara mereka berdua, tetapi juga di dalam diri Rizky sendiri. Ia terombang-ambing di antara dua dunia-dunia, yang ia bangun bersama Rara, yang kini semakin terasa seperti beban, dan dunia baru yang terbuka di hadapannya, dunia yang penuh dengan janji-janji yang tak terucapkan dan rasa bebas yang begitu menggoda. Pada suatu malam dan mereka berdua berada di dalam ruang kantor yang sama, ketegangan itu semakin tak terelakkan. Ada sesuatu di udara yang begitu kental, suara nafas yang lebih berat, pandangan yang semakin dalam, jarak yang semakin tipis. Rizky merasa seperti ada sebuah magnet yang menariknya lebih dekat ke Sarah, menariknya ke dalam dunia yang baru ini. Dunia di mana ia bisa merasakan kebebasan lagi. Dunia di mana ia bisa merasa hidup, di mana perasaan itu begitu nyata, begitu memabukkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tenang, namun ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Rizky. Hubungannya dengan Sarah semakin dalam, meski ketegangan yang ada antara mereka tidak bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Setiap pertemuan mereka membawa perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah tarikan magnetis yang membuat waktu seolah berhenti sejenak. Di antara percakapan mereka, ada ruang kosong yang penuh dengan keinginan, namun juga rasa takut akan apa yang mungkin terjadi jika perasaan ini terungkap. Mereka berbicara tentang hal-hal biasa, tetapi di balik itu, ada hasrat yang bergelora, ada aliran ketegangan yang membentuk setiap kata dan setiap senyuman. Saat hubungan Rara dan Rizky mulai mengarah pada titik yang lebih gelap, tidak ada yang lebih tahu tentang kehancuran yang akan datang selain Rara sendiri. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebingungannya bukan hanya karena masalah pekerjaan, tetapi juga masalah hati. Sementara itu, Rizky semakin merasa terjebak antara dua dunia yang saling berbenturan. Di satu sisi, ia tidak ingin menghancurkan pernikahannya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan perasaan yang semakin kuat terhadap Sarah. Hari-hari berlalu begitu cepat, bagaikan deburan ombak yang tak pernah berhenti menghempas pantai. Rizky merasakan perubahan yang begitu nyata dalam hidupnya.
Setiap pertemuan dengan Sarah, meskipun hanya dalam diam, terasa penuh dengan ketegangan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ketegangan yang lebih dari sekadar perasaan yang tumbuh, melainkan sebuah tarikan magnet yang tak bisa dihindari. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi dalam dirinya, sesuatu yang sulit untuk dipahami dan bahkan lebih sulit lagi untuk dijelaskan. Namun, saat bersamanya, segala keraguan itu lenyap. Semua perasaan yang tertahan begitu lama seolah menemukan ruang untuk keluar. Sementara itu, Rara, istrinya, tidak merasakan perubahan itu. Ia masih terperangkap dalam rutinitasnya yang padat. Pekerjaan yang menuntut perhatian penuh, ditambah dengan tuntutan sebagai seorang istri, membuatnya merasa lebih sibuk dari sebelumnya. Dalam kebisuan rumah tangga mereka, Rara tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang meruntuhkan fondasi hubungan mereka. Rizky yang dulu selalu ada di sampingnya, yang selalu bisa diandalkan, kini perlahan mulai menjauh. Ia sering pulang terlambat, dan sikapnya yang dingin semakin tampak jelas. Namun, Rara menutup mata terhadap semua itu. Ia terlalu sibuk dengan dunia kecilnya sendiri, terlalu terikat dengan pekerjaannya, dan terlalu egois untuk benar-benar peduli pada apa yang sedang terjadi dalam hubungan mereka. Suatu malam, setelah pertemuan yang penuh emosi dengan Sarah, yang entah bagaimana selalu berhasil menggerakkan sesuatu dalam dirinya, Rizky merasa ada sesuatu yang harus segera dibicarakan dengan Rara. Ia merasa janggal, ada kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya setelah pertemuan tersebut. Sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sesuatu yang menggema dalam hatinya dan membuatnya tak tenang. Tidak ingin lagi terus menyembunyikan perasaan ini, Rizky memutuskan untuk pulang lebih awal, berharap dapat menemukan jawaban yang selama ini ia hindari. Namun, ketika ia membuka pintu rumah, suasana yang ia harapkan untuk menenangkan justru terasa asing. Rara tidak menyambutnya seperti biasanya. Biasanya, ada senyum hangat dan sapaan lembut, namun kali ini, semuanya terasa berbeda. Rara duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang datar, matanya terpaku pada layar komputer, seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting. Tidak ada kata-kata, tidak ada tanya kabar, hanya kebisuan yang kian mencekam. Rizky merasa seperti ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, lebih jauh dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia tahu, Rara sedang sibuk dengan pekerjaan, namun ada sesuatu dalam sikapnya yang berubah. Dingin, cemas, tidak ada kehangatan seperti dulu. Semuanya tampak berubah seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, perasaan yang tertahan dalam dirinya semakin menggumpal, menciptakan ketegangan yang semakin sulit untuk dijelaskan. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang merayap ke dalam kehidupan mereka, sesuatu yang ia coba untuk hindari, tetapi akhirnya harus dihadapi. Rizky menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Ia duduk di kursi yang berseberangan dengan Rara, memperhatikan istrinya yang terfokus pada pekerjaannya. Seperti tidak ada yang lebih penting dari itu. Tidak ada tempat bagi mereka berdua di sana, di tengah kesibukan yang tak berujung. Rara, Rizky mencoba memulai percakapan, namun suara itu terdengar begitu asing, seperti terhalang oleh dinding ketidakpastian yang mengelilingi mereka. Rara hanya mengangguk, tanpa menoleh. Ada yang harus kita bicarakan, lanjut Rizky, mencoba membangun keberanian yang sepertinya semakin sulit ditemukan. Ia merasa ada beban besar di dadanya, dan ia tahu, jika ia tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan, semuanya akan semakin sulit. Tetapi, kata-kata itu seakan terkunci di tenggorokannya. Ya, kan Mas, jawab Rara tanpa mengangkat pandangannya, masih sibuk dengan layar komputernya, dan Rizky bisa melihat bahwa istrinya sedang terperangkap dalam dunia yang tidak menyisakan ruang untuk dirinya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Rizky berdiri dan berjalan mendekat ke meja tempat Rara duduk. Kamu terlihat berbeda belakangan ini. Ada yang tidak beres, katanya, meskipun ia sendiri merasa bingung dengan kata-katanya sendiri. Rara menghela napas pelan, meletakkan mouse di meja, dan akhirnya menatap suaminya dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Aku hanya lelah,
Mas. Pekerjaan, semuanya menumpuk. Aku butuh waktu untuk menyelesaikannya. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Rara yang terdengar hampa, seolah ia sedang berusaha menghindari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelelahan fisik. Rizky merasakan ketegangan itu semakin menebal, seperti ada pusaran angin yang semakin kencang dan tidak bisa ia kontrol. Semuanya tidak hanya soal pekerjaan, Rizky akhirnya berkata, suaranya semakin tegas, meski hatinya bergetar. Kita sudah semakin jauh. Aku merasa kita mulai kehilangan satu sama lain. Rara terdiam. Sebuah tatapan kosong menatapnya. Rizky tidak tahu apakah itu karena rasa bersalah, atau karena kebingungannya sendiri yang terpendam begitu dalam. Wajah Rara seketika berubah serius, dan Rizky bisa melihat bagaimana matanya sedikit berkilau, menahan sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Terkadang, aku merasa seperti kita sudah berbeda, Rizky, ujar Rara pelan, suaranya hampir tak terdengar. Seperti ada yang hilang, sesuatu yang dulu ada, tapi sekarang tidak lagi. Kalimat itu terasa begitu sederhana, namun memiliki dampak yang begitu besar bagi Rizky. Sebuah pengakuan yang selama ini ia hindari. Ia tahu bahwa Rara merasakannya, bahwa perasaan mereka yang dulu begitu kuat dan utuh kini mulai retak. Tetapi, apa yang bisa ia lakukan? Ia merasa terjebak dalam perasaan yang rumit, antara keterikatan pada kehidupan lama yang penuh rutinitas, dan sebuah hubungan yang tumbuh begitu intens dengan Sarah, yang kini mengusik seluruh alam bawah sadarnya. Di saat itu, Rizky merasa bingung, tidak tahu harus memilih yang mana. Apakah ia akan terus mempertahankan sebuah hubungan yang perlahan mulai rapuh? Ataukah ia akan menghadapinya dengan Sarah dan mengikuti perasaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam? Semua pertanyaan itu mengemuka dalam pikirannya, namun tidak ada jawaban yang jelas. Kegelapan malam terasa semakin mendalam, dan di bawah cahaya rembulan yang redup, keduanya hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata yang mampu menjelaskan rasa yang menggelora dalam dada mereka. Hanya keheningan yang menguasai, seolah memberi ruang bagi mereka untuk merenung, mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, dan apakah hubungan mereka masih bisa diselamatkan. Malam ini, angin semilir bertiup lembut, menggoyang dedaunan di taman kecil rumah mereka. Rara duduk di sofa, matanya terfokus pada layar ponsel yang tergeletak di atas meja. Suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan yang mengalir seperti dulu. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan mereka memang sudah mulai terasa renggang, namun ada sesuatu yang semakin membuatnya resah. Sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan, namun dirasakannya dengan sangat kuat, sesuatu yang perlahan menghancurkan kedamaian yang pernah mereka miliki. Rara menatap layar ponsel Rizky yang tergeletak di atas meja. Dengan hati-hati, dia mengambil ponsel itu, menghidupkan layar yang gelap. Ponsel itu tidak terkunci, dan detak jantung Rara seketika semakin cepat. Sejak beberapa waktu lalu, dia merasa ada yang berubah dari sikap suaminya. Rizky yang dulunya selalu ada untuknya kini sering kali tampak terasing, menarik diri ke dalam dunia yang tak bisa dijangkaunya. Bahkan percakapan mereka, yang dulu selalu mengalir lancar, kini terasa canggung dan terbatas. Rara mulai menggulir layar ponsel dengan perlahan. Berbagai pesan masuk terhampar di depan matanya. Beberapa pesan tampaknya berasal dari Sarah, seorang pegawai magang, rekan kerja Rizky yang baru beberapa bulan terakhir sering berinteraksi dengan suaminya. Rara sudah mendengar tentang Sarah beberapa kali, meski ia tidak pernah menaruh curiga apapun. Namun, saat melihat beberapa pesan yang bertukar di antara mereka, perasaan cemas itu berubah menjadi kecurigaan. Salah satu pesan yang mencuri perhatian Rara berbunyi, "Aku rindu kamu." Itu kalimat yang tidak pernah Rara dengar dari Rizky, apalagi ditujukan untuk dirinya. Rasa cemas yang tadinya samar kini berubah menjadi kesadaran yang tajam. Hati Rara berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menggulir lebih jauh lagi. Pesan demi pesan antara Rizky dan Sarah tampak semakin jelas, semakin dalam. Ada sesuatu yang terjadi di antara mereka yang lebih dari sekadar pertemanan biasa.
Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku tak sabar melihatmu, Mas. Rara terdiam, matanya terasa berkunang-kunang. Dia merasa dunia sekitarnya mulai runtuh. Ada sensasi pahit yang mengalir di dalam hatinya, campuran antara sakit, marah, dan perasaan terhianati yang tak bisa ia ungkapkan. Rizky, suaminya, yang dulu begitu dekat dengannya, kini tampak lebih tertarik pada orang lain. Pada Sarah, seorang perempuan yang bahkan tidak pernah ia curigai sebelumnya. Rara menutup ponsel itu dengan gerakan cepat, seolah mencoba menghindari kenyataan yang baru saja ia temui. Namun, kenyataan itu terus mengganggunya, memaksanya untuk menghadapi apa yang seharusnya ia ketahui sejak awal. Rara berdiri, berjalan mundur menuju kamar tidur mereka. Begitu banyak hal yang ingin ia katakan, begitu banyak pertanyaan yang menggantung. Tetapi semua itu terasa tak berarti. Apalagi yang bisa dijelaskan ketika segala hal telah jelas terlihat. Rasa sakit itu semakin dalam, membenamkan dirinya ke dalam perasaan yang semakin hancur. Rizky datang beberapa menit kemudian. Ia tidak tahu bahwa Rara sudah mengetahui segalanya. Rara melihatnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi senyuman hangat yang biasa mereka bagi. Tidak ada lagi sapaan penuh kasih yang dulu menjadi ciri khas hubungan mereka. Suasana di antara mereka terasa semakin dingin dan jauh. Rara tahu, sepertinya tak ada lagi ruang untuknya di hati suaminya. Rara, Rizky mulai, suaranya serak. Kita perlu bicara. Bicara tentang apa? Rara menjawab tanpa ekspresi. Tentang Sarah. Rizky terdiam. Tak ada jawaban yang bisa ia berikan. Rara tahu jawabannya sebelum Rizky mengucapkannya. Perasaan cemas berubah menjadi marah. Rara merasa terhianati, merasa seperti telah kehilangan segalanya. Suaminya, yang dulu selalu menjadi tempatnya bergantung, kini menjadi sosok yang tidak dikenalnya. Rasa sakit hati yang terpendam selama berbulan-bulan kini meluap. Kau tahu apa yang kurasakan sekarang? Tanya Rara, matanya berkaca-kaca. Apa yang kurasakan ketika aku tahu kau lebih memilih dia daripada aku? Rizky tampak terperangah, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu ia telah melukai istrinya, tapi perasaan yang muncul di dalam hatinya terhadap Sarah begitu kuat, begitu mendalam. Tidak ada alasan yang cukup baik untuk membenarkan perbuatannya, tetapi hatinya telah terjerat dalam perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Ia terjebak dalam situasi yang tak pernah ia duga sebelumnya. Rara merasakan itu. Ia merasakan bagaimana kedekatan Rizky dengan Sarah semakin nyata, semakin tampak jelas di depan matanya. Dan di saat itu, entah kenapa, ia merasa segala sesuatunya telah usai. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Kebisuan di antara mereka berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Rizky menghela napas dan berkata, "Aku tak bisa lagi." "Apa maksudmu?" tanya Rara, suaranya pelan namun penuh ketegasan. "Aku rasa, aku sudah tidak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini. Aku mencintai Sarah." Kata-kata itu begitu menghujam dalam hati Rara. Cinta yang telah ia kira akan terus bertahan, yang telah ia jaga dengan segala usahanya, kini hancur seketika. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, karena semuanya sudah terlambat. Sakit hati itu begitu dalam, namun di sisi lain, ada juga perasaan lega yang aneh. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak bisa memaksakan perasaan Rizky untuk kembali kepada dirinya. Ia hanya bisa menerima kenyataan ini, meskipun itu begitu sulit. Tetapi, rasa sakit hati Rara bukanlah akhir dari cerita ini. Di luar sana, di tempat yang jauh dari kota tempat mereka tinggal, Rizky dan Sarah akhirnya memutuskan untuk bertemu. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, namun perasaan mereka semakin sulit untuk dibendung. Keputusan mereka untuk bertemu di luar kota bukanlah keputusan yang mudah, tetapi mereka merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk memberi mereka kesempatan untuk bersama, meskipun mereka tahu konsekuensinya. Di sana, di sebuah kota kecil yang tenang, mereka menemukan kedamaian yang telah lama hilang dalam hubungan mereka. Tidak ada yang mengganggu mereka. Tidak ada beban, tidak ada kecemasan,
hanya ada mereka berdua, terlepas dari segala kerumitan yang ada di kehidupan mereka sebelumnya. Disinilah mereka merasa seolah dunia berhenti berputar. Di sini, mereka merasa bebas dari segala tekanan yang menghantui mereka. Dan saat itu, saat mereka saling bertatapan, segala keraguan itu lenyap. Mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang benar, meskipun itu adalah sebuah kesalahan besar. Begitu banyak perasaan yang terpendam antara mereka, begitu banyak emosi yang akhirnya terluapkan dalam beberapa hari itu. Tidak ada yang lebih mendalam dari apa yang mereka rasakan satu sama lain, dan meskipun kesalahan itu ada, mereka tak bisa menahannya lagi. Hari-hari yang mereka habiskan bersama di luar kota menjadi hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan yang telah lama mereka rindukan. Perasaan yang mereka rasakan begitu dalam, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam setiap tatapan, setiap sentuhan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama. Mereka tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah menghilang, dan mungkin, itu adalah salah satu kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Namun, mereka sudah berada di titik ini, dan tak ada lagi jalan mundur. Perasaan mereka semakin dalam, semakin sulit untuk dikendalikan, dan semakin nyata dalam setiap detik yang mereka jalani. Namun, saat mereka kembali ke kehidupan nyata mereka tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Setiap keputusan yang mereka buat, setiap langkah yang mereka ambil, akan mengarah pada akibat yang tak terhindarkan. Keputusan mereka untuk bersama adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan konsekuensi dan pilihan yang sulit. Rara tidak menyangka bahwa perasaan cemburu dan ketidakpastian yang merasukinya belakangan ini berasal dari sebuah kenyataan pahit. Rizky, suaminya yang selama ini menjadi tiang penyangga hidupnya, ternyata telah terlibat dalam sebuah hubungan yang lebih dari sekadar pertemanan dengan Sarah. Ketika Rara pertama kali menyadari ketidakhadiran Rizky, yang semakin sering pulang larut malam atau bahkan menghilang tanpa kabar, dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya pekerjaan, pikirnya. Namun, semakin lama, ketidakpastian itu berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan, rasa yang bahkan lebih tajam dari apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Rara mulai mencari tahu, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang lebih dari sekadar ketidakpedulian. Dan begitu dia menemukan kenyataan bahwa Rizky telah menjalin hubungan dengan Sarah, hidupnya hancur seketika. Dia merasa seperti berada di tengah badai, dengan angin kencang yang merobek setiap lapisan perlindungannya. Semua yang pernah dia percayai, yang pernah dia banggakan, tiba-tiba terasa kosong. Namun, meskipun hatinya terluka, Rara berusaha untuk tetap tegar. Dia berjuang untuk mempertahankan pernikahan mereka. Dia ingin mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi ada satu hal yang tak pernah dia sangka akan terjadi. Rizky, suaminya yang dulu selalu menjadi penopangnya, kini semakin jauh darinya. Semakin Rara berusaha mendekatkan diri, semakin Rizky menarik dirinya jauh. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka, tembok yang dibangun bukan hanya oleh jarak, tetapi oleh rasa sakit dan kebohongan yang terus berkembang. Sementara itu, Rizky merasa terjepit. Di satu sisi, ada Sarah, wanita yang membuatnya merasa hidup kembali, yang memberinya kenyamanan dan kehangatan yang selama ini hilang dalam pernikahannya dengan Rara. Di sisi lain, ada Rara, istri yang telah lama bersamanya, yang selalu setia menemani setiap langkah hidupnya. Tapi semakin lama, rasa bersalah yang menghantui Rizky semakin kuat. Dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perbuatannya telah mengkhianati kepercayaan Rara, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia perbaiki dengan mudah. Hati Rizky terbagi antara dua wanita yang sangat dia cintai, tetapi dengan cara yang berbeda. Rara tidak tahu apa yang terjadi dalam hati Rizky. Dia hanya merasakan perubahan yang semakin nyata. Dia melihat bagaimana Rizky semakin menjauh, bagaimana ia semakin terpisah dari kehidupannya. Rara merasa kehilangan suaminya, kehilangan pendamping hidup yang selama ini ada di sampingnya. Setiap kali mereka berdua bertemu, hanya ada keheningan yang menyesakkan.
Kata-kata yang dulu penuh dengan kasih sayang kini terasa seperti beban yang tak bisa mereka angkat lagi. Dan ketika akhirnya Rizky mengakui bahwa dia tidak bisa lagi bersama Rara, itu adalah kalimat yang mengiris hatinya lebih dalam dari apapun. Aku tidak bisa terus bersama kamu, kata Rizky dengan suara yang hampir pecah. Aku sudah berubah, Rara. Aku tidak bisa kembali lagi. Aku sudah terlalu jauh dari kamu. Rara terdiam, tubuhnya lemas. Semua kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris hatinya dengan perlahan. Dia ingin menangis, ingin memarahi Rizky, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Dia hanya bisa terdiam, mencoba menerima kenyataan bahwa pernikahannya sudah berakhir, bahkan sebelum dia sempat berjuang lebih keras lagi. Namun yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa Rizky bukan hanya merasa lelah dengan pernikahan mereka, tetapi juga dengan sikap posesif dan egois Rara yang akhirnya mendorongnya untuk berpaling kepada Sarah. Rara, yang dulu begitu mencintainya, yang dulu begitu menjaga hubungan mereka, kini menjadi sosok yang hampir tak dikenali oleh Rizky. Rasa cemburu yang berlebihan, kontrol yang tak pernah berakhir, semua itu membuat Rizky merasa terkurung dalam hubungan yang tidak lagi memberinya kebebasan. Dan meskipun dia tahu bahwa perbuatannya salah, dia tidak bisa menahan perasaannya terhadap Sarah, yang memberinya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia butuhkan setelah sekian lama merasa hilang dalam pernikahannya. Di sisi lain, Sarah juga merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Dia tahu bahwa Rizky adalah seorang suami yang sudah menikah, dan dia juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Tetapi di mata Sarah, Rizky adalah sosok yang bisa memberinya sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya, perhatian, kasih sayang, dan rasa diterima. Meskipun perasaan itu datang dengan harga yang mahal, Sarah merasa bahwa dia tak bisa lagi mundur. Dia sudah terlalu dalam terlibat dengan Rizky, dan perasaan itu semakin mengikat mereka berdua. Rara yang diliputi oleh rasa sakit dan kecewa, masih berjuang untuk memahami apa yang terjadi. Dia ingin berbicara dengan Rizky, ingin mencoba menyelamatkan pernikahan mereka, tetapi setiap kali dia mencoba, Rizky semakin menghindar. Rara merasa seperti dia tidak lagi dikenal oleh suaminya sendiri. Semua yang dia lakukan tampaknya tidak berarti lagi bagi Rizky. Bahkan kata-kata yang dulu penuh dengan cinta kini terasa kosong dan tak bermakna. Hidup mereka, yang dulu dipenuhi dengan cinta dan harapan, kini berubah menjadi serangkaian kebohongan dan pengkhianatan. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun telah hancur, dan tak ada yang bisa memperbaikinya. Rara, yang dulu merasa tak terkalahkan dalam cinta mereka, kini terjebak dalam keraguan dan kekecewaan. Dia tidak tahu apakah dia akan pernah bisa melepaskan Rizky, tetapi yang lebih sulit adalah menerima kenyataan bahwa pernikahannya yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini telah berubah menjadi kehancuran yang tak terelakkan. Dan sementara itu, Rizky merasa bersalah, terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi entah bagaimana, dia tidak bisa keluar dari jalan yang telah dia pilih. Setiap kali dia melihat Rara, ada rasa penyesalan yang dalam, tetapi juga ada rasa lega yang muncul dari kehadiran Sarah di hidupnya. Rasa lega yang aneh, yang membuatnya merasa terlepas dari segala beban yang selama ini dia tanggung. Hari itu terasa begitu sunyi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Rara duduk di pinggir jendela kamarnya, menatap keluar dengan pandangan kosong. Di balik matanya, ada ruang kosong yang lebih luas dari apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Dunia seakan tak lagi memiliki warna yang berarti baginya. Hanya ada bayangan masa lalu yang terus-menerus menghantui, yang tak bisa dia lupakan, meski sekeras apapun dia berusaha. Namun kenyataan berkata lain, waktu tak bisa diputar kembali. Semua yang mereka alami sudah terjadi, dan mereka harus menerima kenyataan bahwa hubungan itu sudah berakhir. Rara memandang cincin yang pernah dia berikan kepada Rizky, yang kini tergeletak di meja di depannya. Itu adalah simbol harapan, simbol komitmen yang pernah dia harapkan. Tetapi sekarang, cincin itu hanya menjadi kenangan yang menyakitkan,
yang mengingatkan Rara akan apa yang telah hilang. Di sisi lain kota, Rizky duduk di sebuah kafe yang sepi, menatap secangkir kopi yang sudah lama tak tersentuh. Udara di luar tampak cerah, tetapi hatinya begitu berat. Dia merasakan kesepian yang mendalam, meski di sekelilingnya penuh orang. Rasa kehilangan itu melanda setiap sudut pikirannya, mencengkeramnya dengan begitu kuat. Dia tahu bahwa hubungan dengan Rara sudah berakhir, tetapi kenangan itu tetap mengganggunya. Rizky merasakan beban yang begitu berat. Tidak hanya karena keputusannya untuk bersama dengan Sarah, yang akhirnya menjadi keputusan yang salah, tetapi juga karena dia tahu bahwa dia telah mengkhianati Rara, bukan hanya dengan perlakuannya, tetapi dengan ketidakmampuannya untuk berkata jujur dan terbuka tentang perasaannya. Dia tak bisa menghindari rasa bersalah yang terus menghantui. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak pernah membiarkan dirinya berada dalam situasi itu. Tetapi perasaan bingung dan terpecah antara cinta dan rasa takut membuatnya gagal untuk mengambil langkah yang benar. Di suatu titik, Rizky merasa bahwa dia tidak hanya mengkhianati Rara, tetapi juga dirinya sendiri. Dia pernah berjanji untuk selalu jujur, untuk tidak membuat keputusan berdasarkan kebohongan. Namun kenyataannya, dia sudah terlalu terjebak dalam kebohongan itu untuk bisa keluar. Setiap hari, dia berusaha untuk menemukan jalan keluar, tetapi setiap langkah yang dia ambil seolah semakin jauh dari harapan. Pada akhirnya, Rizky sadar bahwa ia harus menerima kenyataan. Ia harus menghadapinya, mengatasi rasa sakit ini, meskipun itu tak akan mudah. Dan, entah bagaimana, dia merasa bahwa perpisahan dengan Rara adalah langkah yang perlu untuk masing-masing dari mereka bisa sembuh. Mungkin, di masa depan, mereka akan menemukan jalan mereka masing-masing. Mungkin, mereka akan belajar dari pengalaman ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Namun yang pasti, hubungan yang pernah mereka miliki, yang dipenuhi dengan cinta, harapan, dan impian, sekarang hanya menjadi kenangan yang harus mereka lepaskan, meski itu sangat sulit. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Rara dan Rizky menjalani hidup masing-masing. Mereka tak pernah lagi berkomunikasi, masing-masing memilih untuk berjalan di jalannya sendiri. Rara mencoba mengisi kekosongan dengan pekerjaan dan kegiatan lain, meskipun hatinya tak pernah benar-benar merasa penuh. Ada banyak hal yang harus dia selesaikan dengan dirinya sendiri, pembelajaran yang datang terlambat, tapi tetap penting. Rizky, di sisi lain, mulai belajar untuk mengatasi perasaannya. Dia mencari cara untuk memahami dirinya lebih dalam, untuk tidak lagi terjebak dalam kebohongan dan ketakutan. Meski hatinya masih terluka, ia tahu bahwa waktu akan memberikan penyembuhan. Yang terpenting bagi Rizky sekarang adalah untuk jujur pada diri sendiri, dan untuk tidak lagi membiarkan perasaan ragu dan takut menguasai hidupnya. Di suatu hari yang cerah, Rara memandangi langit dengan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, dia harus terus maju. Dia berharap bahwa suatu hari nanti, dia akan bisa mencintai dengan lebih bijaksana, tanpa rasa cemas yang berlebihan, tanpa kontrol yang mengikat. Cinta, dia kini tahu, bukan tentang mengendalikan, tetapi tentang memberi ruang dan pengertian. Begitu juga dengan Rizky, yang kini memilih untuk melihat ke depan. Dia tahu bahwa masa lalu tak bisa diubah, tetapi masa depan masih penuh dengan kemungkinan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Keduanya akhirnya menerima bahwa terkadang, meskipun cinta itu ada, itu tidak cukup untuk membuat segalanya berjalan lancar. Cinta harus diiringi dengan komunikasi yang sehat, pengertian, dan rasa saling menghargai. Tanpa itu, hubungan yang paling indah sekalipun bisa berakhir dengan cara yang tragis, seperti yang mereka alami. Namun, mereka juga tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dan meskipun luka-luka itu tidak mudah hilang, waktu akan menyembuhkan semuanya. Keduanya kini siap untuk melangkah ke masa depan, dengan harapan dan pelajaran yang akan mengarahkan mereka pada cinta yang lebih baik di masa depan, cinta yang lebih matang, lebih jujur, dan lebih bebas.